Baik, ini adalah sesi kedua dari penjelasan dan presentasi saya tentang konsep dan juga presentasi arsitektural. Di sesi yang kedua ini saya akan banyak bicara tentang contoh ya. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang final submission untuk PA3. Seperti yang saya singgung di awal, PA3 ini tidak menggunakan market ya sebagai produk akhir, tapi kita mencoba untuk lebih representatif dengan menggunakan poster. Jadi tugasnya adalah create your architectural presentation panel based on your own project using SketchUp atau Photoshop, PowerPoint, CorelDRAW atau etc. Jadi silahkan teman-teman pakai apa aja itu bisa. Bahkan saya pernah juga mendesain dengan PowerPoint ya, kalau mau teman-teman memang kesusahan ya. Tapi biasanya saya most of the time saya menggunakan CorelDRAW. Ini minimal menggunakan 4 halaman, terdiri dari 4 halaman, menggunakan portrait seperti yang saya singgung di sesi sebelumnya, menggunakan portrait dan menggunakan ukuran halaman A3. Konten yang saya sarankan ada yang pertama tentang ide, konsep, title, dan tagline. Jadi jangan, jadi pasarnya itu apa yang akan teman-teman, judulnya apa, judul proyek teman-teman itu apa, minimal itu ada dulu. Jadi entah itu pasar konsep hijau atau green, ekologi, market misalnya gitu kalau di bahasa Inggris kan ya, atau pasar dengan konsep hijau atau pasar yang lain atau misalnya edukatif, theme park misalnya gitu. Terserah itu teman-teman yang berhak menentukan. Jadi tema tagline-nya jadi gas. Jadi kita sudah membagi ke beberapa kelompok besar, ada pasar sayur, ada pasar bunga, ada apa namanya taman hiburan rakyat. Jadi itu terserah nanti tapi diberikan judul masing-masing ya. Dengan judul masing-masing. Begitu juga identitasnya nantinya. Identitas penguji. Ini saya lengkapi nanti ada identitas penguji, mohon maaf, identitas pembimbing ya, sama identitas pengampu mata kuliah nanti harus ada. Ini project summary 200-300 artinya saya minta teman-teman bercerita. Bercerita apa sih yang dimaksud yang akan teman-teman kerjaan tawarkan itu 200-300. Jadi misalnya saya mendesain desain pasar ini didasari oleh bla 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 kebutuhan bla 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 misalnya gitu. Pendekatan misalnya pasar modern seperti apa itu silakan dijelaskan dalam singkat. Jadi intinya teman-teman menceritakan proyek yang teman-teman dan hasil desain teman-teman itu dengan 200 sama 300 kata. Ada set analysis, ada site plan, ada section plan. Ada juga section plan ini jadi potongan tapak minimal 2 ya. Terus building floor plan. Ada perspektif, main detail, instructor, dan other. Jadi terserah misalnya kalau misalnya ada apa namanya potongan bangunan ditampilkan juga tidak apa-apa, tapi yang ini yang saya harapkan ada. Feel free to use any kind of diagram, symbol, graphic that could strengthen your panel. Jadi kalau mau menambahkan diagram, simbol seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, silahkan. Final resultnya itu boleh JPEG, boleh PDF, dan harus disubmit melalui Spada PA3 tidak lebih dari 6 Juni. Seperti kesepakatan sebelumnya. Biasanya saya akan mencari referensi. Untuk seperti saya akan mencari referensi di web kayak Coroflot, Pinterest, Google ya. Itu pakai kata kunci arsitektur panel, arsitektur competition, arsitektur poster. Itu banyak sekali yang bisa teman-teman jadikan acuan dan jadikan contoh. Nah, ini saya akan membahas beberapa poster yang saya nilai bagus ya. Dan ini menurut saya ini sudah merangkum apa yang saya sarankan di sini. Misalnya ini ya, ini adalah karya-karya dari Asian Young Designer Award. Jadi itu nanti di akhir saya juga akan mendorong teman-teman kalau yang mau gabung, yang mau join gitu, nanti bisa mendevelop proyek yang sudah dikerjakan PA3 ke format itu nanti bisa dibimbing oleh saya atau dosen pengampu yang lainnya kalau mau ikutan. Jadi di sini misalnya ada judul di sini kan ada judul Pixelate Farm. Jadi ini salah satu juara kalau nggak salah. Ada lokasinya, ada type-nya apa, misalnya nanti type-nya tentang market apa gitu ya. Terus habis itu di sini ada tagline judul, ada judul misalnya Pixelate Farm gitu ya. Jadi di sini dia analisa site-nya ada gitu. Analisa site bagaimana kalau saya baca ini kan bagaimana menghubungkan kota sama desa dengan adanya ini, farming ini gitu. Terus dia bikin headline yang sangat eye catchy, sangat menarik ya, headline-nya seperti ini. Dan dia kenapa namanya pixel karena emang dia mendesainnya site-nya menjadi kotak-kotak ini, kotak-kotak area plot-plot kota ini. Terus dia bikin potongan section plan, potongan sisi A, AA, BB udah. Dia bikin image yang sangat stunning di sini.
dan dia bikin di sini ada apa namanya design statement atau pernyataan desainnya tadi. Design statementnya 100-200 kata di sini, oke. Ya kan minimal 4 seperti yang saya sugestikan. Nah, suggestion ini ada transformasi bentuknya. Kenapa dia pilih seperti pixel dimension dan lain sebagainya? Kenapa dia pilih pixel dan bagaimana dia proses pencariannya? Dari 10 ke 10 akhirnya ketemu berapa? Konsepnya ini seperti ini, dia menghubungkan tradisional farming, ada sequential, jadi orang jadi jalan dia sudah menceritakan alur dengan bahasa grafis dan menarik ya. Terus dia menceritakan konsep melalui potongan, dia juga menceritakan konsep tentang desain pasif, ya desain pasif, sirkulasi dan lain sebagainya gitu. Itu ini dari bahasa desain ya, bukan bahasa yang teknis. Kalau bahasa teknis mungkin akan ada Ecotech, ada software pendukung lain untuk membuktikan ini. Terus dia ngomong tentang perspektif ini ya, perspektif eksterior, bla bla bla. Karena ini kompetisi juga ada warna. Kalian nggak usah sampai warna, yang penting ini perspektif ada gitu. Terus kita lihat di panel selanjutnya, kita lihat di sini ada dia ngomong di sini ada public space activity dari diagram sampai ke desainnya. Desainnya seperti ini. Gitu. Terus building plan atau floor plan-nya kelihatan. Jadi ini denahnya ada ukurannya jelas. Terus habis itu bangunan pengelolanya jelas. Ini alur loading dock-nya juga dijelaskan sama dia. Jadi ini sangat menarik dan ini proyeknya sangat saya pilih proyek ini karena apa namanya mendekati ya dengan punya teman-teman. Ini perspektif interiornya, jadi yang sebelumnya perspektif eksterior, sekarang perspektif interiornya, beberapanya di highlight. Oh ini loh, ada judulnya juga nih, interior dapur, ini interior restoran, interior lobby. Jadi jangan lupa memberikan judul untuk menjelaskan sesuatu. Nah ini dia ngomong tentang struktur juga masuk di sini. Jadi menarik, tadi ada sudah ngomongin sirkulasi, udah ngomongin set plan udah di depan, dia sudah ngomong tentang di sini tentang zona tanaman, irigasinya juga ngomongin tentang struktur yang akan dipakai gitu. Struktur yang akan dipakai adalah ini, dia pakai solar panel dan lain sebagainya. Terus habis itu manajemennya diatur, bagaimana alur kegiatan solar panelnya. Terus habis itu dia ngomong tentang penggunaan teknologi ya, seperti ini. Terus dia sampaikan lagi perspektifnya, ini peternakannya seperti ini loh, ini seperti ini. Jadi ini sudah merangkum semua. Jadi kita sudah ada gambaran dari konsep sampai presentasi ke detail-detail unggulan. Ini saya baca sebagai detail unggulan. Contoh lainnya lagi, kita baca misalnya ini ya. Nah, ini. Ini juga proyek dari kompetisi yang sama. Nah, dia coba ini dia ngomongin tentang background, artinya dia ngomongin tentang konsep ya. Konsep bla bla bla, dia coba menjelaskan ini dari sequential dari sini dia ke sana gitu kan. Terus bagaimana tantangan di beradaptasinya, terus dia ngomong tentang desain prosesnya. Fase pertama, fase kedua, fase 3 dan sebagainya. Di sini dia ngomong site analysis lagi. Dia ngomong site plan, masih ada kan site plan terus section. Jadi potongan tapak muncul di sini. Terus dia ngomong tentang di sini diagram ya, diagram tentang penempatannya di sini. Penempatan, terus habis itu elevasinya, dia juga di sini kalau sebelumnya tadi ada tampak di sini, sebelumnya tidak ada tampak di sini dia perlihatkan tapaknya, terus habis itu perspektif. Ya. Nah ini plannya, floor plannya dia munculkan lagi. Dan itu semuanya di finish, artinya ini kalau kalian ngomong poster nggak cukup dengan hanya apa namanya hitam putih ya, hitam putih. Jadi di finish, soalnya memang konsepnya hitam putih seperti yang proyek yang pernah saya kerjakan untuk sayembara. Terus dia ngomong tentang fasad, gitu ya. Ini tentang apa namanya detail tertentu. Dia ngomong tentang greennya itu sistemnya gimana, tumbuhannya apa, dan ini menggunakan apa. Ini 4 ya, sudah 4 lembar. Nah, jadi minimal 4 lembar itu ada dasarnya. Jadi minimal 4 lembar itu dari contoh studi kasus yang sudah ada. Kalau yang ini lebih bebas lagi. Jadi saya tidak membatasi format ya. Saya tidak membatasi format, cuma yang harus ada itu apa aja gitu. Jadi misalnya ini dia mengambil separuhnya ini untuk
apa namanya site plan. Tapi karena memang dia proyeknya skala urban. Kalau skala urban kan memang lebih mudah dijelaskan dengan site plan ya. Skala urban seperti ini, dia ngomong konteksnya dia ngomong konteksnya dalam skala urban. Terus habis itu dia ngomong tentang bagaimana menggunakan aplikasi dan sebagainya. Perspektif, ya, udah perspektif lagi, dan ada plan, ada apa namanya potongan, itu semuanya muncul. Jadi hal-hal yang dasar di sini itu semuanya muncul di poster. Oke, ini kalau yang ini sama, tata layoutnya hampir sama dengan yang pertama tadi saya singgung. Jadi ini kampung ya, kampung konsepnya ini konsep yang dia bawa, ini background yang dia ungkapkan, ini ada pengantarnya gitu kan, terus dia ngomong tentang side plan, terus habis itu dia ada keterangan-keterangan kecil di sini, terus di sini dia ada tentang design statementnya 200 kata, 100-200 kata. Nah, terus dia ngomong di sini skenario-nya dia konsep lagi, transformasi konsep. Terus di ini dia ngomong tentang dia menampilkan perspektif ya, eksterior. Ini plannya interiornya. Dia ngomong tentang bagaimana mendevelop ke depannya. Dia ngomong tentang passive design juga, artinya unggulan-unggulannya yang dia coba tekankan. Terus dia ngomong tentang sistem agriculture. Ini yang saya bilang details yang diunggulkan. Jadi bagaimana pengolahan sampahnya, makanya akan berbeda-beda antara karya satu dan lain sebagainya. Mana yang akan ditekankan di sini? Misalnya teman-teman mengangkat tema sustainable, misalnya dari sampahnya diolah lagi, jadi pengolahannya gimana? Itu dimunculkan di sini. Jadi section khusus di sini. Section khusus. Jadi ini kenapa bentuknya seperti ini? Karena dia ingin sederhana, strukturnya modular gitu kan. Dia pengen ini ada local wisdom yang dibawa, karena ini floating market kan. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini kurang lebih juga 4. Artinya ada 4 ini merangkum ini gitu. Ide, konsep, title, project summary, atau design statement, asset analysis, site plan, section plan, building floor plan. Jadi ini bisa banyak ya. Jadi ini denah-denah yang harus dimasuk. Perspektif bisa banyak, main detail and structure, others terserah macam. Nah, kalau misalnya ini sudah jadi, teman-teman saya undang. Untuk itu kan ada kompetisi yang udah jalan ya. Nah, kenapa saya dapat file itu bagus resolusinya, karena saya juga sebagai juri alumni. Jadi setiap tahun saya ngoreksi submission yang masuk di sini gitu. Jadi ini adalah kompetisi yang bisa teman-teman ikutin. Jadi temanya sekarang adalah human centered design. Jadi kalau saya dulu tahun 2012 saya ada proyek tugas PA, anggaplah PA5 ya, PA5 itu saya kirimkan. Jadi nanti teman-teman ini kalau misalnya sudah jadi selesai, kalau misalnya berminat untuk mendevelop proyeknya lebih jauh gitu ya, nanti dapat masukan supaya bisa disubmit di sini, akan menghubungi saya. Jadi ini kan tentang bagaimana kita membuat proposal yang human centered design gitu ya, interaksi masyarakat, dan itu sangat bisa sekali kalau dihubungkan dengan tema PA3 kita. Jadi kalau misalnya tertarik untuk mengembangkan ya silakan. Atau misalnya mau udah langsung pengen submit aja setelah poster jadi ya silahkan. Jadi kalau misalnya pengen dapat masukan apa-apa silakan, nanti bisa kita berdiskusi dengan dosen-dosen lainnya untuk disubmit di sini. Jadi saya beneran mendorong teman-teman selesai bisa konsepnya jelas, habis itu produknya juga ada, terus disajikan dalam bentuk poster yang juga oke, nanti kita submit sama-sama di sini. Tuh. Dan ini gratis di sini, gratis, jadi tidak dipungut biaya. Jadi ini kalau pemenangnya tahun ini nanti bisa berkesempatan untuk mengikuti Design Discovery Summer Program di Harvard Graduate School of Design di Amerika. Oke, kalau presentasi dari saya sudah ya, presentasi dari saya tentang konsep dan bagaimana menyajikan presentasi arsitektural itu sudah. Sekarang saya buka pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya. Teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung di unmute aja Zoom-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan.
Oke, ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, mungkin nanti bisa langsung diakhiri gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Untuk fontnya terserah Pak ya? Kalau font terserah. Tapi yang itu tadi yang saya sarankan ya, untuk pemilihan font itu pilih satu font. Kita hanya membedakan Maksudnya standar size-nya nggak ditentuin? apa? Ukuran berapa? Enggak. Jadi proporsional aja. Saya menentukannya berdasarkan halaman aja. Lembar halaman. Jadi kita batasi aja biar sama A3 semuanya. A3 minimal 4 lembar, isinya itu tadi yang terakhir. Akhir ini. Permisi Pak. Ya. Untuk pengumpulan tanggal 6 nih posternya aja atau sama tugas yang sebelumnya? Untuk sama tugas sebelumnya. Jadi tambahan bentuk akhirnya poster, tapi tugas sebelumnya itu sudah selesai. Artinya kan apa yang sudah selesai di tugas 3 itu belum tentu semuanya bisa dimasukkan di poster kan. Kalian harus menseleksi mana yang memang harus ditampilkan di poster. Tapi produk untuk tugas 3 itu nanti dikumpulkan sendiri. Nanti akan kami buatkan kanal untuk pengumpulannya sendiri. Jadi untuk tugas 3 ini, tugas 4 atau tugas akhirnya di kanal berikutnya. Misalnya nanti di padanya akan kami bagi. Ya, permisi Pak. Selamat siang, mau tanya. Untuk yang tugas poster ini apa perlu asistensi juga atau tidak usah? Kalau asistensi saya sarankan ke masing-masing ya. Kalau saya sarankan untuk asistensi sih. Saya sarankan untuk asistensi. Apalagi kan ibaratnya kan teman-teman masih punya perpanjangan waktu sekitar 2 minggu ya ini ya. 2 minggu. Kita lihat ya, sekitar 2 minggu lah untuk melengkapi progres kalau kemarin belum maksimal, belum asistensi sama dosen pembimbingnya. Bagaimana sehingga outputnya maksimal, output dari sisi produk untuk tugas 3 dan juga output untuk poster. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya asistensi ke siapa, misalnya Pak Bayu ini poster saya kurang apa gitu. Jadi kan nanti beliau bisa memberikan suggestion, memberikan saran kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman berminat untuk membuat tugas yang sudah selesai di PA3 sebagai produk untuk dikumpulkan dalam kompetisi. Itu kan pasti untuk butuh saran yang maksimal dari pembimbing juga. Oke Pak, makasih. Baik, ada pertanyaan lainnya? Ini soal tadi Pak yang singgung mengenai apa? Gabung di mana Pak yang bisa buat poster? Nama ulangi? Yang tadi Bapak sempat singgung soal gabung di apa untuk desain poster gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Tadi apa? Kayak sepintas didengar mungkin kecepatan soal mengenai gabung nanti di bawah bimbingan Bapak soal. Maksudnya gini, kalau misalnya merasa pengen, ini kan masih submisinya 80 hari lagi, kan saya mendorong teman-teman ya, kalau misalnya mau mendevelop programnya untuk di-submit di Sayembara, silakan nanti hubungin saya. Ini produk saya kurang apa. Mungkin setelah tanggal 6 gitu. Kalian concern aja untuk submission tanggal 6 gitu. Kalian setelah tanggal 6, karena kalau misalnya ke saya nanti ya, pasti saya mintanya standarnya akan standar, maksudnya saya akan meminta perbaikan gitu loh. Ya kan saya nggak tahu produknya teman-teman seperti apa. Kalau misalnya produknya sudah cukup, Pak ini kurang apa, misalnya bisa dikembangkan lagi, tambahin apa, itu kan nanti akan saya kasih bimbingan gitu loh. Jadi setelah tanggal 6, nanti kalau yang berminat untuk mengumpulkan produknya ke sini, itu nanti akan saya bimbing gitu, bisa melalui saya atau dosen-dosen lainnya lah. Ini kan saya kasih infonya. Jadi ini infonya bisa diakses di sini. Kalau misalnya nggak cocok sama saya, bisa ke dosen-dosen yang lainnya juga gitu loh. Nggak untuk saya saja gitu. Oh iya, baik Pak. Jadi itu nanti, jadi ini next step gitu. Jadi kayak kita selesaikan satu tugas, tapi kita juga bisa submit ke mengumpulkannya ke yang lain gitu, mengumpulkan keluar gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi maksud saya setelah selesai tanggal 6 mau diperbaiki produknya baik dari sisi poster atau yang lainnya, mungkin akan saya tambahkan atau dosen lainnya menambahkan ini kurang nih kalau untuk kompetisi ini harus diperbaiki ininya, itu kan pasti butuh waktu. Nah, setelah itu nanti kita bentuk lagi gitu, kita komunikasi lagi. Tapi konsentrasi dulu untuk mengumpulkan tanggal 6 gitu. Tadi yang saya kira tadi Bapak buka forum buat diskusi
di luar mata kuliah gitu Pak, mengenai sayembara apa segala macam. Oh ya nanti kita bisa lah nanti itu setelah corona mereda. Iya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat siang Pak. Ya, silakan. Ini Pak, tadi ada beberapa poin yang Bapak sarankan Pak ya. Saya mau nanya di poin 6 sama poin 8, itu kan ada build floor plan, main detail dan struktur, ya Pak. Nah itu bangunan yang kita ambil gimana Pak? Itu terserah kita atau kalau saya sih harus atau gimana Pak? Kalau saya sih ya kan misalnya ya saya nggak tahu ya kasusnya kalau di teman-teman yang desain taman hiburan misalnya itu kan ada 5 building. Artinya 5-5-nya kan harusnya ada semua itu denahnya, ya kan? Denahnya itu denah building A, building B, building C, building D itu kan ada semua. Kita kan masa banyak ya sekarang ya. Jadi PA3 kan luasannya masa banyak. Jadi itu ditampilkan semua itu si denahnya, floor plan-nya, denahnya. Nah, kalau misalnya mau menampilkan tampaknya juga silakan. Kalau enggak, yang penting perspektifnya kelihatan. Jadi kami tahunya itu bangunan teman-teman itu jadi semuanya di poster itu gitu loh. Walaupun kita tidak melihat detail tampak A, B, C mungkin karena space-nya nggak cukup atau teman-teman menaruh concern ke penyampaian konsep bagaimana ide ini dihasilkan, diagramatik itunya juga nggak masalah. Tapi kita tahu perspektifnya itu jadi semua. Jadi akan kelihatan gitu. Misalnya yang di proyek yang saya highlight tadi, ini ya, dia kan yang tampaknya bahkan nggak semuanya dia highlight gitu. Tapi perspektif dia munculkan semua. Jadi perspektif ini misalnya. Nah, ini kan dia munculkan, ini amphitheater, ini bentuknya seperti ini loh, kandang sapi seperti ini, rumah jengah seperti ini, bungsu seperti ini, kafetaria seperti ini, bicycle coaster seperti ini. Gitu. Dia munculkan. Artinya kita tahu bentukannya, apalagi dia setelah itu memunculkan perspektif yang mata burung. Nah, artinya kita tahu produk ini selesai loh, tinggal dia hanya menyampaikan detail-detail tertentu aja. Karena di poster tidak harus semuanya muncul, gitu. Tapi untuk produk yang tugas 3 itu harus semuanya muncul. Gitu ya. Halo, selamat siang. Ya, mungkin dari Bu Debi silakan mungkin ada tambahan. Oke, karena tahun ini, semester ini tidak ada maket, sehingga perspektifnya wajib perspektif mata burung yang tampak seluruh tapaknya. Ya. Kemudian asistensi maksimal 2 hari sebelum hari pengumpulan ya. Jadi nggak ada ceritanya malam asistensi besok dikumpulkan. Karena beberapa dosen sempat protes seperti itu gitu ya. Ya, itu ya tambahan dari Bu Debi ya. Memang banyak sekali ya teman-teman yang tiba-tiba mengontak dosennya atau mengontak pengampu, tiba-tiba Pak saya mau asistensi, padahal besok pengumpulan. Jadi asistensi buat apa gitu kalau besok pengumpulan juga pasti nggak akan digubris gitu, nggak ada perubahan di proyek teman-teman gitu. Jadi 2 hari sebelumnya seperti yang disampaikan Bu Debi, dan perspektif tadi ya, perspektif mata burung atau perspektif semuanya itu harus kelihatan. Jadi kita memang bisa mendapatkan gambaran utuh dari proyek teman-teman gitu, yang proposal teman-teman yang ajukan. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Artinya nanti tanggal 6 Juni akan ada 2 portal yang akan dibuka, yaitu portal untuk tugas 3 dan juga portal untuk tugas 4. Ya, tugas 4 nanti terserah mau PDF mau JPEG boleh. Kalau yang PDF, tapi bentuknya poster ya, bentuknya poster portrait, ukurannya A3, minimal 4 lembar. Ya. Oke, ini sesinya kurang dari 10 menit lagi. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, silakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi nggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ulangi lagi kalau tidak ada pertanyaan. Kalau yang kerjanya manual gimana, Pak? Gimana? Kan ada yang kerja manual, Pak. Iya, kenapa ya di foto kalau itu yang manual, tinggal di foto. Oke, Pak. Boleh kerja Kalau, manual boleh. boleh. Memang terpaksa boleh. Iya.
Artinya poster kan- ini kalau saya tambahin manual drawing ya, manual drawing silakan. Tapi bentuknya tetap poster. Gitu ya Bu ya, atau gimana Bu? Ya, tetap boleh, boleh. Kalau memang masih tidak mampu untuk digital, boleh. Tapi tetap harus difoto gitu ya, dan tetap Ya. harus berwarna, tidak boleh hitam putih. Ya. Dan minimal bangunannya adalah fasilitas utama sudah dapat tertampilkan ya, dapat ditampilkan di dalam poster ya. Sesuai dengan judulnya, misalnya pasar ya stand-standnya, kalau tempat wisata ya berarti bangunan-bangunan objek wisatanya semuanya ditampilkan. Ya itu mungkin ada lagi pertanyaannya lainnya. Ya, ada lagi pertanyaan lainnya silakan. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya. Yang ide asetnya itu nggak ditampilkan perbangunan gitu atau konsep secara keseluruhan desain kita Pak? Biasanya konsep itu kan ada konsep secara keseluruhan ya, tapi kan kalau misalnya ada transformasi yang masing-masing building mau ditampilkan ya silakan. Kalau saya sih cenderungnya konsep itu mengikat satu proyek ya, satu proyek itu konsepnya bagaimana, baik itu dari program, dari site atau dari form, itu yang menyatukan sehingga nggak lari kemana-mana. Itu proyek kita itu misalnya konsepnya tentang arsitektur modern ya modern aja, atau proyeknya tentang analogi tumbuh-tumbuhan ya semuanya tentang analogi tumbuh-tumbuhan, sehingga jadinya kesannya unity gitu antara satu bangunan dan bangunan lain gitu. Jadi nggak chaos, kecuali memang taman hiburan ya. Tapi taman hiburan itu biasanya ada yang ujinya adalah konsepnya adalah konsep yang ingin ditekankan, misalnya taman hiburan edukatif misalnya. Berarti kan nanti pemilihan bangunan yang dipilihkan atau apanya itu kan pasti mendorong ke arah sana, berbentuk edukatif gitu. Terima kasih Pak. Ya, siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Gago mau nambahkan mungkin? oh ya, Pak Gago ada Bu, di mana Bu? Ada di sini kayaknya. Oh ya, ada Pak Gago. Silakan Pak, kalau monggo Pak, kalau misalnya ada tambahan. Atau ini kayaknya bermasalah ini ke audionya Bu, nggak masuk. Ini kalau tidak ada, saya mengingatkan lagi, jangan lupa pengumpulannya tanggal 6, ya, tanggal 6 Juni. Ini yang konten yang saya harapkan ada, yang kami harapkan ada ya di poster teman-teman. Terserah formatnya seperti apa, maksudnya secara layout ya, arrangement layoutnya itu terserah. Silakan cari referensi di web-web ini, Pinterest, Wordpress, banyak sekali. Nanti contoh-contoh yang saya tampilkan hari ini juga akan saya upload ke Spada, jadi teman-teman nanti bisa belajar. Itu yang contoh yang menurut saya baik ya. Jadi kalau teman-teman cari yang lainnya silakan. Dan portalnya insya Allah akan kami buka mulai malam ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyicil, jadi dicicil ya, jangan tugas 3 kan harusnya sudah selesai, itu dicicil, dimasukin dulu. Jadi jangan hari itu juga tugas 3 sama tugas 4. Jadi kemungkinan uploading chaos-nya itu banyak gitu. Nanti kalau misalnya udah chaos, nanti ke kita ngontak Bu Debi lagi, ngerayu Bu Debi lagi, itu kan berapa kali kerja kan teman-teman. Jadi kalau sudah selesai tugas 3 silakan diupload. Kalau sudah selesai tugas 3 ada upload, nanti tugas 4 tinggal konsentrasi ke tugas 4, dan jangan biasakan untuk dadakan gitu, karena semuanya pasti bakalan crowded kalau misalnya semuanya ngupload tanggal 6 gitu. Kalau udah siap diupload aja gitu. Oh, maaf Pak, berarti mulai dari hari ini tugas 3-nya bisa diupload gitu Pak ya? Bisa, nanti akan kami buka, jadi nanti malam lah, nanti akan saya beritahukan di grup koordinator kalau sudah siap. Jadi kan ini kan materinya saya upload dulu sebagai nanti bahan teman-teman nanti bisa nge-review, juga di YouTube juga akan saya upload, jadi teman-teman bisa melihat
ulang apa yang kita diskusikan sore hari ini melalui sesi 1 maupun sesi 2, dan kanal untuk submission tugas. Jadi mulai insya Allah malam ini, paling maksimal besok lah, besok itu akan kami buka. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak, mau tanya. Ya. Yang tugas ketiganya itu yang di tabel itu atau yang mana ya Pak? Iya, tugasnya sesuai dengan job sheet ya. Tugas 3 ini sesuai dengan job sheet pengumpulannya. Jadi pengumpulannya kalau misalnya kemarin kurang ya silakan ditambahkan gitu. Kemarin kan deadline-nya kita undur, itu kan artinya kesempatan teman-teman untuk mengejar ketertinggalan. Dengan ini kan beda lagi, ini kan formatnya poster ya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Tidak ada keterlambatan lagi ya. Karena tanggal 8 sudah waktunya jadwal ECP. Dan ini sudah dimundur-mundurkan loh ya. Iya Bu. Ya Bu, ya. Baik Bu, Jalan ada loh ya. ini 3 menit lagi selesai. Silakan, mungkin ada Bu Devi ada penutup. Silakan Bu kalau ada penutup. Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Diusahakan semua, saya berharapnya semuanya bisa lulus gitu ya. Supaya tidak ada lagi mengulang, karena tugas PA3 lumayan berat karena menyangkut masa banyak gitu ya. Kalau bedanya kalau PA-PA lainnya cuma 1 masa, 1 building, tapi PA3 kita banyak masa. Dan setelah ini Anda tidak akan mengalami masa banyak lagi. Jadi ini ya udah ini aja semaksimal mungkin gitulah. Bu Debi mau tanya, untuk mata kuliah PA ada ECP-nya lagi atau sudah cukup sampai di poster? Nanti kami akan menyeleksi berdasarkan nilai gitu ya. Jadi sesuai janji saya di awal semester dulu, bahwa yang sudah nilainya A, B+, B udah nggak perlu diperbaiki. Tapi kalau misalnya nanti nilainya masih B atau C, C+, misalnya ingin memperbaiki nilai, ya kami nggak boleh nolak dong, masih tetap kami beri kesempatan. Oke Bu, terima kasih. Baik teman-teman, mohon maaf Bu Devi, ini waktunya kurang dari 1 menit. Saya rasa juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali nanti ada pertanyaan silakan disampaikan di grup koordinator. Sehingga nanti dari kami, dari saya, Bu Devi sama Pak Gagut bisa menjawab apabila ada permasalahan-permasalahan terkait dengan submission dan lainnya yang terkait dengan PA3. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan selamat Lebaran juga mohon maaf lahir batin dari kami ya. Pak Gago nggak mau nambahin dulu? Pak Gago ini kayaknya audionya nggak masuk Bu. Ya udah, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.